Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah istilah sunnah wajib, Ustaz? Ada yang mengatakan memelihara atau memanjangkan jenggot itu sunnah wajib. Mohon penjelasannya. Sunnah menurut fikih. Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Oke? Jelas? Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sunnah. Sunnah menurut hadis, semua perbuatan Nabi, cakap Nabi, tindakan Nabi, ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin, semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifat Nabi, maka itu adalah sunnah. Sunnah menurut ilmu hadis. Sunnah menurut usul fikih, semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi yang bisa dijadikan sebagai dalil hukum. 3. Saya ulang balik. Sunnah menurut fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Fikih. Sunnah menurut ilmu hadis, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, fisik Nabi, bawaan Nabi, semuanya adalah sunnah. Sunnah menurut usul fikih, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang layak dijadikan sebagai dalil hukum. Sunnah menurut fikih, sunnah menurut hadis, sunnah menurut usul fikih. Jelas? Datang Wahabi, ini sunnah tapi hukumnya wajib. Makin pusing jamaah. Sunnah berjenggot itu sunnah tapi wajib. Kalau antum udah jelas yang 3 tadi, kenapa dibilangnya sunnah tapi wajib? Karena kalau dia bilang ini sunnah, jamaah taunya sunnah itu menurut fikih dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa, maka ditambahnya di ujung sunnah tapi wajib. Itu dia sendiri buat istilah. Jelas? Sunnah menurut fikih, sunnah menurut ilmu hadis, sunnah menurut usul. Jelas atau tak jelas? Menurut pendapat Ustadz, mana yang lebih baik antara menjalani masa muda dengan menikah atau sendirian? Seandainya ayah saya kaya, mak saya kaya, maka dulu waktu kuliah tuh ku bilang, ya mak, aku mau nikah sambil kuliah. Lebih terjaga mata, lebih terjaga hati, lebih terjaga pikiran, lebih terjaga. Kawan-kawan saya yang kuliah, yang ayahnya orang kaya, nikah. Waktu kami berangkat ke Mesir tuh ada yang bawa istri. Jaga. Ustadz, kenapa tak nikah? Orang tua saya tak mampu untuk membiayai saya kuliah sambil punya istri. Ada juga yang orang tuanya tak mampu tapi badannya bertuah, dapatnya bini orang kaya. Kau ku biayai balik nanti ngajar di pondokku.
Ada. Ayahnya tak mampu. Saya tak mampu dan tak bertuah. Jadi kalau kalian mampu atau kalian bertuah, nikahlah. Tak mampu, tak bertuah, macam saya nasib kalian. Tahan diri, belajar serius, bekerja, dapat duit, baru nikah. Anak saya, anak ustadz nanti tamat dia pondok, saya akan tanya, Hazik, kau udah tamat pondok, udah akil balik, mau kau nikah? Sekarang pun dah saya tanya, mau kau nikah? Di antara dua orang ini, mana yang paling tinggi derajatnya di surga nanti? Orang kaya, bersyukur dan banyak bersedekah, dengan orang miskin, bersabar dan banyak berzikir. Mana yang lebih tinggi derajatnya nanti di surga? Yang paling tinggi derajatnya yang paling ikhlas. Kaya, bangun masjid, sedekah, kita nengok dalilnya, man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid punya istana di surga, punya istana di surga. Kasihnya anak yatim, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, dekat dengan Nabi di surga, dekat di surga. At-tajirus saduqul amin, pedagang kaya, ma'an nabiyyin, dia akan bersama nabi-nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, masuk surga. Yang miskin tadi bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, masuk surga juga. Mana yang paling tinggi derajatnya? Yang ikhlas di antara kedua. Kalau kaya ini ikhlas, dia lebih tinggi. Kalau yang miskin ini lebih ikhlas, dia lebih tinggi. Yang jelas yang kaya ini udah dapatnya satu di dunia. Yang miskin nih udahlah di dunia tak dapat, akhirat tak jelas. Makanya separah-parahnya pejabat orang kaya, sempat dia senang di dunia. Ikhlas adalah puncak segalanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang ikhlas. Ikhlas itu yang tahu cuma Allah, malaikat pun tak tahu. Malaikat tak tahu siapa di antara kita ini yang ikhlas. Malaikat itu cuma mencatat aja, tengoknya ke masjid, catat, tak tahu dia ikhlas tak ikhlas. Dalam risalah Al-Qushairiyah, dari mana malaikat tahu orang ini mau berbuat baik? Idza hamma, kalau seorang hamba ingin melakukan kebaikan, catat. Dari mana malaikat tahu? Padahal dia tak tahu isi hati orang. Waktu orang itu mau berbuat baik, keluar aroma wangi, tercium sama malaikat, catatnya satu. Jadi buat baik, catat dua. Tak jadi buat baik, tetap satu. Itu yang disebut orang sebagai aura. Aku kalau dekat dia ini, auraku positif, ada aroma kebaikan yang tercium oleh malaikat. Ada manusia ini, saya udah banyak jumpa orang, kalau duduk kita dekat dia, tenang hati kita. Tapi ada orang ini kalau duduk dekat dia, risau aja kita, suntuk aja kita. Antum nanti antum merasakan itu, banyak antum berjumpa orang. Kalau kita menemukan duit di jalan, kita ambil, kita masukkan ke kotak infak, apakah kita berdosa? Namanya luqatoh. Luqatoh, barang temuan, diumumkan setahun. Dapat duit depan tu diumumkan setahun, tak ada pemiliknya, milik penemu. Setelah menjadi milik antum, antum bebas mau disedekahkan antum. Jadi secara fikih salah, karena bukan antum pemiliknya, sedangkan pemiliknya belum tentu izin.
Nah, maka diumumkan setahun. Setelah setahun dari hari ditemukan, diumumkan tak ada pemiliknya, jadi milik penemu. Atas terserah antum, mau antum pakai, mau antum sedekahkan. Jangan begitu dapat langsung. Cuman 1000 perak apa Ustaz? Oh, 1000, patutlah kau masuk. Apa ada dalil tentang qabliyah maghrib? Ada masjid dekat airport, namanya Masjid Al-Jihad. Jamaahnya hampir berjihad gara-gara qabliyah maghrib. Kata yang tua-tua, ada qabliyah maghrib. Kata yang muda-muda, tak ada qabliyah maghrib. Diundanglah saya. Saya biasanya diundang ke masjid kalau masjid itu ada konflik. Kalau kita arah ke UIR, sebelah kiri dia masuk ke dalam. Ketua masjidnya pengacara. Ma baina kulli adzanaini shalah. Ma baina 3 kali dalam Sahih Muslim. Ma baina kulli adzanaini shalah. Ma baina kulli adzanaini shalah. Antara azan dan iqamat ada salat. Antara azan dan iqamat ada salat. Antara azan dan iqamat ada salat 3 kali. Salat maghrib itu ada tak azannya? Ada. Ada tak iqamatnya? Ada. Berarti ada qabliyah. Tapi di ujung hadis, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Kenapa 3 kali? Maksudnya qabliyah maghrib, qabliyah asar, qabliyah isya. 3. Qabliyah maghrib, qabliyah asar, qabliyah isya. Liman sya'a, bagi yang mau. Dia rawatib tapi tidak muakkad. Sedangkan yang muakkad itu dalam Sunan Tirmidzi, man shalla itsnatai asyarata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu muakkad. Sedangkan yang 3 tadi, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar, itu ghairu muakkad, rawatib. Sudah saya jelaskan. Saya tanya di masjid, kenapa tak kalian buat di masjid ini? Padahal dalilnya ada. Kami takut gara-gara qabliyah waktu maghrib habis. Karena waktu maghrib dalam mazhab Syafi'i pendek. Asal habis syafaq ahmar, merah, rona merah itu asal sudah habis, tak ada lagi maghrib. Pengurus masjid ini berpegang pada mazhab Syafi'i. Saya bilang kalau tak masuk qabliyah 2 rakaat, masa habis? Rupanya RT RW selalu terlambat. Akar masalahnya adalah udah mau iqamat, RT RW, orang-orang kaya, donatur selalu terlambat. Mau iqamat takut kena pecat. Maka win-win solution, jalan tengah, tempel di dinding. Maghrib 5 menit dari azan langsung iqamat, selesai. Sejak itu saya tak diundang lagi di masjid. Berarti tak ada masalah lagi. Kalau ada masalah baru diundang. Win-win solution. Gimana Pak? Semua setuju? Habis azan 5 menit iqamat. Yang terlambat salah sendiri. Oh cocok nih, cocok. Jadi yang bermasalah bukan sholat sunatnya, tapi orangnya. Selesai. Qabliyah Jumat. Yang menggantikan sholat Jumat, yang digantikan sholat zuhur. Sholat zuhur ini ada tak qabliyahnya? Ada.
Kalau yang digantikan ada qabliyahnya, maka yang menggantikan pun ada qabliyah. Dalam mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Hambali mengatakan tidak ada qabliyah Jumat? Karena dalam mazhab Hambali solat Jumat bukan pengganti zuhur, tapi solat Jumat adalah ibadatun mustaqillah. Dia ibadah tersendiri pada hari Jumat. Ini berefek kepada qabliyah dan berefek kepada jamak qasar. Kita sampai di Jakarta hari Jumat, habis sholat Jumat, bolehkah sholat Jumat itu dijamak takdim dengan asar, jamak qasar? Hambali tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena Jumat tidak bisa dijamak dengan asar, karena Jumat ibadah tersendiri. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Karena Jumat pengganti zuhur. Kalau yang digantikan bisa jamak qasar, maka yang menggantikan pun juga bisa jamak qasar. Jelas? Itu hujahnya. Hujah mazhab Hambali. Kenapa kata dia Jumat itu tidak ada qabliyah? Kata dia Nabi di kamar. Nabi di kamar. Setelah masuk waktu, datang Bilal mengetuk pintu kamar. Ya Rasulullah, sudah masuk waktu. Baru Nabi naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Tak ada qabliyah kan? Qabliyah di kamar apa di masjid? Nabi itu qabliyah di kamar. Jadi sebelum naik tadi Nabi udah qabliyah duluan. Dan sahabat banyak memperbanyak salat sunat sebelum Jumat. Salah satu salatnya adalah qabliyah. Waktu Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang laki-laki berdiri. Datang laki-laki duduk. Disuruh Nabi, qum, tegak, salli rak'atain, salat sunat 2 rakaat. Menurut mazhab Syafi'i, yang Nabi suruh salat itu qabliyah Jumat. Nah, jadi tentang qabliyah Jumat, menurut mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Menurut mazhab Hambali tak ada qabliyah Jumat. Sudah saya bahas dalam 37 masalah populer. Tengok detail. Saya mazhab Syafi'i, maka saya pakai qabliyah Jumat. Saya tak pernah mondok, sekarang ingin rasanya paham bacaan Quran ketika saya baca. Apakah dengan tafsir Quran bisa membantu saya memahami Quran lebih? Adakah kitab rekomendasi untuk orang awam? Beli Quran terjemah potong-potong, terjemah per kata. Habis itu yang di bawah ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada tajwidnya, ada terjemah per kata, ada asbabun nuzul, ada tafsir, ada Quran. 5. Bagus, cukup. Jangan terlalu detail. Kita ini sama macam bawa mobil. Asal udah mau dia jalan macam bawa motor. Asal udah bisa jalan masuk gigi, dah cukup. Tak perlu kita tahu detail betul mana. Karena kalau begitu susah agama ini. Saya pakai motor, asal udah tahu cara hidupnya, masuk gigi, jalan, udah cukup. Tak perlu saya tahu proses kemana pergi bensin ini, kok bisa berputar ban ini. Tahu terjemah, tahu, udah cukup. Paham. Supaya jangan sampai salah masuk gigi.
Di kampung kami ketika pembagian zakat fitrah, di antara yang diberikan itu petugas penyelenggara jenazah. Apakah itu sudah tepat, Ustaz? Masuk ke golongan mana penyelenggara jenazah itu? Kalau penyelenggara jenazah itu punya pekerjaan tapi gajinya tak mencukupi kebutuhan, dia masuk miskin, dapat dia dari miskin. Kalau penyelenggara itu tak ada income sama sekali, dia masuk fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi penyelenggara itu bisa masuk ke fakir, bisa masuk ke miskin. Dia kaya Pak Ustaz, rumahnya besar, mobilnya ada. Kenapa dia gali kubur? Hobi. Memang dia pesan, di mana ada aku yang menggali. Aku udah muak udah dengar ceramah, aku mau langsung gali kubur aja. Maka dia tak berhak dikasih karena dia orang kaya. Tidak ada asnaf penyelenggara jenazah dalam zakat. Dia dikasih karena dia miskin. Begitu juga dengan mu'allaf sekarang ini. Jelas lagi, sudah berpuluh tahun masuk Islam, kasih dia karena dia miskin. Asalnya mu'allaf itu begini, misalnya kepala suku Sakai, kalau dia masuk Islam, kepala suku ini, satu suku itu masuk Islam, itu boleh kita kasih dia untuk melembutkan hati. Makanya Abu Sufyan dikasih 100 ekor onta karena dia kepala suku. Kalau kepala sukunya udah kita pegang, yang lain masuk Islam, bisa. Sekarang kita kasih dia, bininya pun tak Islam, maka kita kasih dia bukan karena mu'alafnya, tapi karena miskin. Begitu juga dengan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yang putus belanja, ini menjadi celah untuk menipu. Datang dari arah Jakarta, berhenti dia di Sekijang mati, dibilangnya dia Ibnu Sabil. Akhirnya orang Sekijang mati ngasih ongkos, naik dia bis, habis itu berhenti dia di Rumbai, dibilangnya dia Ibnu Sabil. Balik lagi dia di Sekijang. Maka tengok dia KTP-nya orang mana, berapa pendapatan dia, kasih dia bukan karena dia Ibnu Sabil, tapi karena dia fakir atau miskin. Kau kerja di mana? Sana. Berapa gaji kau sebulan? 1 juta. Kebutuhan rata-rata di kita 3. Berarti dia miskin karena tak mencukupi kebutuhan. Begitu cara ngitung. Zakat fitrah hanya fakir miskin saja, tidak untuk 8 asnaf. Itu nanti udah saya tulis, saya share ke grup. Zakat fitrah bukan hanya untuk fakir miskin saja, 8 asnaf. Ini tulisannya, share di grup. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, istiqomah iman dan Islam. Ala hazihin niyah al-Fatihah.